baru daftar itu hari Jumat malam jam 8:15. Sedangkan pendaftaran penutupan itu jam 9. Hari Jumat malam jam 9. Oke, saya daftar. Ini saya, ya udahlah, saya baca kan, saya form undangannya bahwa pendaftaran itu anggapnya sebagai sedekah. Betul ya? Di bawah itu. Oke, saya niatkan gitu. Dan perjalanan kita belum sampai sini, mohon maaf. Ini saya bukan sombong itu bahasanya, ya, bukan sombong. Jadi ketika perjalanan di sini kita belum masuk tol ya, saya cek rekening. Ini saya bilang, coba deh kamu cek rekening. Ini ada yang WA aku gitu. Ternyata ada uang masuk 112.500.000. Ada tiba-tiba klien yang tanpa ditagih dia bayar, gitu. Itu keajaiban. Wah, ini semua dimudahkan ya. Saya kesini saya dimudahkan gitu. Buat saya apa yang harus dibuktikan lagi? Oke, saya semakin yakin. Oke, ayo ini ya kita semakin yakin. Tapi saya muncul insecure ketika saya datang ke sini. Aduh, saya nggak pakai kerudung. Ini saya mulai insecure. Saya nggak pakai kerudung, ini gimana? Saya pakai celana yang nggak nutup lagi sampai bawah gitu kan. Bagaimana ya? Udah nggak apa-apa, kan udah bilang panitianya boleh. Oke, yaudah. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu lihat, saya pasti selalu mojok gitu. Saya pasti selalu mojok karena saya bingung gitu. Saya harus berbicara apa ya gitu. Kemudian yaudah. Oke, saya pede untuk ikuti kelas terus. Saya fokus karena menurut saya semua yang diajarkan Pak Nas itu mematahkan logika, mematahkan akal. Benar kata Pak Nas, ketika kita masukkan ini, lepaskan dulu lah akalnya, lepaskan dulu lah logikanya, karena keajaiban itu nggak ada hubungannya sama akal dan logika, nggak bisa dibikin sama nalar. Dan di sini saya dibukakan banyak bahasa-bahasa yang menurut saya itu menggetarkan saya gitu ya, sampai saya catat ya Pak Nas. Mohon maaf karena saya otak kiri, jadi semua tuh harus saya bisa jelaskan dan harus saya bisa terima gitu. Iya. Nih, seperti perisai rezeki atau sariawan hati itu. Itu buat saya sariawan hati ya. Itu saya berpikir-pikir, selama ini saya tahu sariawan hati itu namanya luka batin, luka hati. Benar nggak sih Pak Nas? Itu ya. Persamaannya itu ya. Kenapa sih saya baru nemuin sariawan hati itu sekarang? Soalnya kalau luka hati di bayangan kita itu adalah luka yang bisa sembuh bisa enggak, kemungkinan besar nggak bisa sembuh. Kalaupun sembuh itu lama banget, bener nggak sih Pak? Dan pasti berbekas. Tapi kalau kita ganti dengan sariawan hati, sariawan itu sembuhnya paling lama berapa sih? Seminggu kan? Jadi selama ini jangan-jangan suami saya udah ikhtiar ngikutin magnet rezeki dari lama ya, bilang saya udahlah kamu tenang, udahlah kalau ngomong itu yang positif-positif aja, ini semua dia ada. Kayak misalnya, kenapa sih kamu selalu, saya selalu merasa benar karena apa yang saya omongin itu punya alasan gitu. Kayak suami saya kan rugi nih, ruginya banyak, menurut saya banyak 2M, hampir 2M. Menurut saya ini benar, ngapain sih kamu terusin bisnis yang kamu tahu itu rugi gitu loh. Kamu tahu itu rugi dan itu besar menurut saya. Ngapain sih kamu terusin? Itu kan menurut saya itu statement yang benar gitu ya. Ada buktinya, kamu rugi loh. Ngapain kamu terusin gitu. Itu ternyata saya meninggikan garis kebenaran saya ya pada saya. Iya gitu, dan saya punya luka hati juga gitu terhadap dia gitu. Jadi jangan-jangan selama ini memang suami saya sudah gaspol, ternyata saya yang rempol. Rempol. Jadi gini, selama tahun 2023 ini bisnis saya tuh banyak, proyeknya banyak. Cuma banyak yang fail juga gitu. Ketika fail, ketika saya genjot gitu ya. Ini beliau ini nahan
emosi. Kalau nih ini ada rugi, kayak misalkan macet, ini aja kata-kata yang itu, kata-kata yang positif, kata-kata yang penuh. enggak lah, ini mana ada begitu gitu kan. Dia remnya tangan set. Ini dia marah, emosi. Nah itu kan semua ada di sini gitu. Kita harus bersihkan semuanya gitu. Kita harus maafkan semuanya. Ternyata saya juga ada salahnya juga. Oh ternyata terlalu pengawasan kurang, berarti aku yang salah. Oh yang ini yang tembok layar. Nah ini lebih detail lagi daripada